Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita dapat bertemu kembali pada kesempatan kali ini untuk melaksanakan latihan Banyari secara online. Jadi materi pada pertemuan kali ini yaitu karakter suara pada terbang. Apa sih karakter suara pada terbang itu? Jadi karakter suara pada terbang itu adalah bunyi khas yang dihasilkan ketika kita memukul terbang, atau di Jawa biasa disebut dengan kecetohan. Contohnya seperti ini. Selanjutnya, bagaimana sih caranya agar tabungan kita berkarakter atau cetok? Jadi ada beberapa cara yang dapat dilakukan. Cara yang pertama yaitu cara konvensional. Cara konvensional ini biasanya para pelatih atau guru menyuruh anak didiknya untuk nabuh secara terus-menerus, khususnya nabuh bersama orang-orang yang tabungannya sudah cetok. Jadi lambat laun anak didik tersebut akan memahami, mendengarkan, dan menyamakan suara tabungannya agar mirip seperti tabungan orang-orang yang sudah cetok. Jadi rumusnya adalah bisa karena terbiasa. Cara konvensional ini biasanya membutuhkan waktu yang cukup lama, bisa berbulan-bulan ataupun bertahun-tahun, tergantung dari niat dan kerja keras anak didiknya. Cara yang kedua adalah cara yang terstruktur. Cara ini biasanya saya terapkan untuk melatih anak-anak didik saya. Yang pertama harus dilakukan yaitu menguatkan tangan. Jadi ibaratnya, kalau terbang ini terbuat dari kayu, maka tangan kita harus lebih kuat dari kayu. Bisa diibaratkan tangan kita menjadi besi ataupun sebagainya. Caranya yaitu melalui beberapa tahapan. Tahap pertama adalah memukul kayu, tahap kedua memukul ubin, tahap ketiga memukul tembok, tahap keempat memukul tembok yang masih kasar, kemudian tahap kelima memukul paving, dan tahap keenam memukul besi. Untuk melatih tangan kanan di tahap awal yaitu memukul kayu, kita dapat menggunakan terbang sebagai medianya. Contoh yang ditabuh adalah bagian sini, kemudian yang mengenai terbang adalah tangan bagian garis atau sendi. Jadi untuk awal kita dapat pelan dulu dan sampai ke atas. Cukup 20 kali saja untuk awal. Untuk latihan selanjutnya dapat ditambah 10 kali menjadi 30 kali dan seterusnya sampai mereka benar-benar dapat mengalahkan terbang, baru pindah ke latihan memukul ubin. Untuk latihan tangan kiri dapat dilakukan dengan cara seolah-olah kita memeras sautan ke depan, ke samping, ke atas selama 2 menit. Untuk latihan selanjutnya dapat ditambah lagi menjadi 3 menit, 4 menit, dan seterusnya sampai tangan mereka benar-benar merasakan ada getaran-getaran atau setruman listrik atau bahasa Jawa yaitu kerenyang-kerenyang. Nah, itu yang benar. Untuk selanjutnya dapat dilakukan menggunakan terbang seperti ini, sama caranya. Jadi ke depan, ke samping, ke atas. Selanjutnya dapat ditambahkan aqua gelas di sini agar bebannya semakin berat. Jika bebannya semakin berat, maka cengkeraman otomatis akan semakin kuat. Tahap selanjutnya yaitu teknik memukul terbang. Jika pada pertemuan awal dulu saya jelaskan mengenai tabuhan tek dan dung. Misalnya tabuhan dung adalah memukulnya di tengah, dipantulkan, kemudian nanti dibuka seperti ini. Kemudian jika tek adalah sebaliknya, ini ditutup, tabuhannya di pinggir, kemudian ditahan. Nah, seperti itu. Maka untuk pertemuan kali ini kita akan mengupgrade lagi tabuhan kita. Jadi contoh, tangan kiri ini dinaikkan ya, sangat tinggi, semaksimal mungkin tingginya, sampai seperti ini kalau bisa, jempolnya menyangga ini. Sudah, jika sudah, kemudian memukul dung. Cara memukul dung adalah didorong atau dikepuk, seperti kita memukul lawan. Nah, seperti itu. Jadi harus dipukul. Pantulannya tidak usah terlalu ini tetap dibuka ya, tidak perlu pantulannya. Nah, seperti ini. Jadi pantulnya cukup di sini saja, tapi tetap pantul dikit
Untuk tabuhan tek sama ya rumusnya. Jadi tangan kiri semaksimal mungkin mencengkram, jadi dicengkram sekuat-kuatnya, kemudian ditabuh. Tabuhannya itu mengenai antara tek dan du, ditabuh sekeras-kerasnya. Untuk awal pasti bunyinya bek seperti ini. Ini berarti kesalahannya adalah pada tangan kiri kurang mencengkram dengan kuat, kemudian tangan kanan kurang memukul dengan keras. Jadi seperti ini saya contohkan dari yang salah ke yang benar. Nah, jadi jika cengkramannya semakin kuat dan tabuhannya semakin keras, maka teknya akan berbunyi dengan sendirinya. Oleh sebab itu, di latihan-latihan sebelumnya saya tekankan untuk tangan kanan itu dilatih agar memukul benda-benda keras seperti besi, agar ketika latihan pada tahap ini itu tangannya sudah keras, jadi akan semakin cepat jadinya. Tangan kiri juga seperti itu, saya tekankan untuk mencengkram dengan kuat seperti ditambah beban. Nah, itu fungsinya untuk cengkramannya agar lebih kuat. Biasanya tangan kiri ini yang susah melatihnya. Jadi perlu latihan yang keras ya, latihannya harus keras agar tabuhannya cepat jadi. Demikian latihan Banjari online pada pertemuan kali ini mengenai karakter suara pada terbang. Mohon maaf apabila ada salah kata, perbuatan, atau teknik-teknik yang kurang sesuai. Saya membuka selebar-lebarnya kritik dan saran agar kedepannya saya dapat memperbaiki metode ini supaya lebih baik lagi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.